Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan metode McCloud-Pitts. Nama kelompoknya Gaby, Yulita, dan Kartika. Oke, next. Pengertian McCulloch-Pitts adalah metode pembelajaran dengan pengawasan dalam sistem jaringan syaraf. Dalam merancang jaringan neuron yang perlu diperhatikan adalah banyaknya spesifikasi yang akan diidentifikasi. Jaringan neuron terdiri dari sejumlah neuron dan sejumlah masukan. Next. Apa itu metode McCulloch-Pitts? Dirancang oleh Warren McCulloch, seorang ahli saraf tahun 1898 sampai 1969, dan Walter Pitts, seorang ahli logika tahun 1923 sampai 1969. You can organize your ideas clearly. Diperkirakan merupakan arsitektur jaringan saraf yang pertama kali dibuat tahun 1943. Walaupun sederhana, namun telah memperkenalkan beberapa aspek penting dari jaringan saraf. Menggunakan fungsi aktivasi biner 0/1, besar bobotnya sama, memiliki threshold atau batas ambang yang sama. Next. Yang berikut, McCulloch-Pitts neuron menggunakan fungsi aktivasi biner, sehingga setiap neuron menghasilkan output 0 atau 1 dengan nilai threshold yang ditentukan sendiri. Selain itu, nilai-nilai bobot juga harus ditentukan sendiri, karena McCulloch-Pitts ini tidak memiliki algoritma pembelajaran yang dapat menentukan nilai bobotnya sendiri. Next. Sebagai contoh, kita menggunakan McCulloch-Pitts untuk membentuk logika N. Seperti yang kita ketahui, untuk dua input, X1 dan X2, logika N akan menghasilkan nilai 1 jika kedua input bernilai 1. Selain itu, nilai yang dihasilkan 0, seperti pada tabel. Dengan masing-masing bobot bernilai 1, berapa nilai threshold yang kita gunakan untuk membentuk logika N? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita berhitung dulu nilainya ya. Y-in. Untuk mendapatkan Y-in setiap baris data, pertama kita masukkan nilai X1 dan X2 ke dalam jaringan dengan rumus yang sudah ada di arsitektur yang sudah dibahas, yaitu Y-in sama dengan X1 kali W1 tambah X2 kali W2. Sama dengan 1 kali 1 tambah 1 kali 1 sama dengan 2. Maka kita tambahkan satu kolom pada tabel untuk Y-in. Dengan cara yang sama untuk menghitung baris data berikutnya. Dari nilai-nilai Y-in tersebut dan rumus fungsi, Fx sama dengan 1 jika X lebih besar sama dengan threshold. Jika X sama dengan 0, halo. Aduh, sorry Kak. Iya, halo, terdengar kok, Kak. Gak apa-apa, dilanjut aja, Kak. Oh iya. Dalam jaringan saraf tiruan, nilai 1 mempresentasikan suatu keluaran jaringan yang baik. Sementara keluaran bernilai O merupakan representasi suatu jaringan dianggap lemah. Next, Kak. Contoh logika OR. Dengan masing-masing bobot bernilai 3. Berapakah nilai threshold yang digunakan untuk menghasilkan Y yang tepat? Dilihat dari tabel, nilai yang digunakan adalah
nilai yang digunakan adalah 2. Sehingga nilai fx1 jika x lebih besar sama dengan 2, nilai fx0 jika x lebih kecil 2. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk contoh logika AND. Jadi untuk tabel kebenaran AND itu jika X1, X2 sama-sama true, maka nilai keluarannya itu false. Kalau untuk X1-nya true, X2-nya false, maka nilai keluarannya itu true. Untuk X1-nya false, X2-nya true, maka nilai keluarannya itu 0. Nah, untuk X1 dan X2 false, maka keluarannya false. Nah, di bawah ada tabel fungsi, aktivasi logika, dan arsitektur logika AND. Jika bobotnya 2, maka nilai yang akan dihasilkan oleh masing-masing bobot itu ada kalau true dan true itu hasilnya 1, true dan false hasilnya 2, false dan true hasilnya -1, dan untuk false ketemu false itu hasilnya false. Nah, jika Y lebih besar daripada 2, maka dia bernilai 1. Nah, jika dilihat yang lebih besar daripada 2 itu adalah jika nilai X1-nya itu 1 dan X2-nya itu 0. Nah, selebihnya itu kurang dari 2, maka dia nilainya 0. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, untuk contoh logika XOR, dia tabel kebenarannya itu jika true ketemu true justru hasilnya false. Jika true ketemu false hasilnya true. Jika false ketemu true hasilnya true. Jika false ketemu false hasilnya false. Nah, arsitektur untuk XOR ini agak berbeda. Jadi diperlukan dibutuhkan sebuah layar tersembunyi. Jika dilihat kan itu ada Z1 dan Z2. Untuk penyelesaiannya sendiri, di bawah tabel fungsi aktivasi logika XOR adalah jika sama-sama true, N0-nya 0 dan Y-nya 0, maka hasilnya itu 0. Nah, jika X1-nya true, X2-nya false, N0 Y1-nya itu 1 dan N0 Y2-nya itu false, maka hasilnya true. Nah, begitupun seterusnya. Dan yang terakhir itu jika false bertemu false, X1-nya false, nah maka hasilnya itu false. Nah, demikian untuk penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.